Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali seperti biasa di pembelajaran tematik. Nah, apa kabar anak-anak saudara semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Karena dengan keadaan sehat kita mampu beraktivitas, beribadah dan melakukan tugas maupun pekerjaan yang diberikan kepada kita hari ini. Apalagi hari ini kita sudah memasuki pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran anak ustazah, mari sama-sama kita beristighfar seperti biasa. Yuk. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan beristighfar kita dijernihkan dan dibersihkan hati kita untuk bisa dapat memahami pembelajaran hari ini, dan semoga dosa-dosa yang kita lakukan terampuni karena bacaan istighfar kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ustazah mau membacakan satu surah di dalam Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 99. Mari sama-sama anak ustazah silakan dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhum khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha fiwanun daniyatun wa jannatin min a'nabin والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Yang artinya, dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang merupakan yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh apa yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Di dalam surah ini ada 3 pohon buah yang diceritakan. Yang pertama buah kurma, zaitun, anggur, dan delima. Ada 4 ya. Nah, di sini di surah Al-An'am
menjelaskan ada 4 buah. Yang pertama kurma. Allah menciptakan juga buah yang berbeda, yaitu anggur, zaitun, dan delima. Allah juga menciptakan buah-buah tersebut yaitu dengan air dimanfaatkan oleh buah tersebut agar bisa tumbuh sempurna, dan buah-buahnya masak dengan sempurna. Begitu luar biasanya ciptaan Allah terhadap pohon tumbuhan yang Allah ciptakan. Nah, dari suri tersebut kita akan belajar tentang, coba lihat, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ada pohon kurma, ada pohon anggur, zaitun, dan delima. Masih banyak lagi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran buah-buah. Nah, hari ini Ustazah akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang buah kurma. Nah, hari ini akan Ustazah jelaskan tentang pohon kurma seperti yang telah kita bacakan di surah Al-An'am ayat 99. Perhatikan pohonnya, luar biasa. Nah, sebenarnya pohon kurma ini tumbuhnya di padang pasir, ya, di kota Arab, ya, di negeri Arab, ya. Nah, di sana memiliki pohon kurma yang sangat subur, banyak bermacam-macam, ya, bermacam-macam jenisnya. Kita lihat bersama-sama pohonnya. Nah, ternyata pohon kurma ini banyak sekali manfaatnya. Coba kita lihat manfaat yang pertama itu, tandannya itu, nah, bisa membuat sapu. Kita bisa memanfaatkan tandan dari pohon kurma ini dengan membuat sapu. Daunnya, nah, manfaat daunnya apa ya? Bisa membuat keranjang, bisa membuat tikar, perabotan rumah tangga. Itu manfaat kalau kita mau memanfaatkan daun dari pohon kurma. Pelepahnya juga bisa kita manfaatkan, bisa membuat atap rumah. Pada zaman Rasulullah dulu, atap rumah Rasulullah itu dari pelepah kurma, ya, menutup celah-celah lubang pada dinding-dinding rumah, alas lantai. Karena kita ketahui juga Rasulullah juga tidurnya beralaskan pelepah kurma. Batangnya bisa kita gunakan untuk membuat atau bangunan rumah. Membuat rumah bisa menggunakan batang pohon kurma. Nah, getahnya juga bisa kita manfaatkan untuk membuat sirup, ya. Nah, perhatikan, semua sudah mengetahui kan bentuk pohon kurma seperti apa? Tapi Ustazah akan memberikan lagi contohnya nih seperti ini. Mari lihat sama-sama. Nah, apa ya buah ini berfungsi, buahnya ini khusus untuk buahnya. Yang pertama, sebagai sumber energi. Nah, berarti anak-anak Ustazah senantiasa harus sering mengkonsumsi buah kurma karena bisa menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Yang kedua, penawar racun. Nah, luar biasa ya manfaat dari buahnya. Yang ketiga, melawan penyakit. Kalau kita sering mengkonsumsi buah kurma itu selain bisa menawar racun, bisa melawan penyakit yang ada pada diri kita. Lalu meningkatkan fungsi otak, sangat luar biasa. Mencegah penyakit mata, meningkatkan sistem imun, dan obat anti kanker. Nah, tadi sudah saya jelaskan kan tentang pohon kurma, manfaat pohonnya dan manfaat dari buahnya. Sekarang Ustazah mau menceritakan juga ada kisah loh tentang pohon kurma. Siapa yang pernah mendengarnya tentang kurma menangis atau kurma menangis karena merindukan Rasulullah? Nah, mau mendengarkan kisahnya? Sekarang Ustazah akan bercerita ya. Pada suatu hari di kota Madinah, seperti biasa Rasulullah sedang membangun masjid. Nah, coba Ustazah lihat pada gambar. Mari kita lihat pada gambar ini. Nah, kita lihat bangunan masjid ini belum sempurna. Nah, pada zaman Rasulullah, pada saat Rasulullah ingin membangunnya itu, kita lihat atapnya itu masih beratapkan langit, masih nampak langit. Nah,
Dindingnya ini, nah terbentuk seperti ini. Pinggir-pinggirnya ini sudah terbentuk dinding. Untuk alasnya itu beralaskan pasir. Nah, di mana? Di masjid ini Rasulullah selalu dengan para sahabat sholat dan berkhutbah di sini. Nah, kita lihat. Lalu pada saat di sini kita lihat selain di masjid ini juga terdapat ada pohon kurma, ada kebun kurma. Nah, jadi di mana Rasulullah selalu kalau ingin berkhutbah, Rasulullah akan bersandar di pohon kurma ini di sebelah kanannya. Jadi bagaimana luar biasanya kedekatan pohon kurma ini dengan Rasulullah. Nah, semakin banyaknya para jamaah ingin mendengarkan khutbah Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak bisa lagi melihat para jamaah, para sahabat dan jamaah yang ingin mendengarkan khutbah Rasulullah. Jadi Rasulullah harus berdiri untuk dapat melihat para sahabat dan jamaah juga sudah mulai tidak terlihat lagi Rasulullah karena sudah banyak ya pengikutnya. Nah, lalu para sahabat mempunyai ide gitu, Rasulullah bagaimana kalau kita membuat mihrab atau mihrab Rasulullah. Nah, agar mimbar Rasulullah, agar nanti Rasulullah dapat melihat kami para sahabat dan jamaah karena sudah banyak. Lalu Rasulullah menyetujui untuk membuat mihrab itu. Selesailah mihrab itu pada hari Jumat seperti biasa. Rasulullah keluar dari kamarnya lalu melewati si kurma. Yang biasanya si kurma itu jadi tempat sandaran Rasulullah pada saat berkhutbah. Karena mimbarnya sudah selesai, Rasulullah langsung naik ke mimbarnya. Nah, tiba-tiba pada saat itu sudah mulai naik ke mimbar, Rasulullah mendengarkan ada yang menangis, sehingga lantai masjid itu bergoyang atau bergetar, dan debu-debu yang ada di dinding masjid itu pada berhamburan terlihat. Lalu makin lama suara tangisan itu yang mendengarnya itu semakin sedih, sampai para sahabat juga ikut menangis. Mereka langsung menangis mendengarkan semakin lama suara itu semakin sedih, nyaring, dan betul-betul ia merintih. Para sahabat bingung suaranya bersumber dari mana ya. Lalu Rasulullah, setelah itu semua para sahabat menangis. Rasulullah mengetahui, para sahabat tidak mengetahui siapa yang menangis. Rasulullah mendekat dan memeluk pohon kurma tersebut. Dipeluklah pohon kurma tersebut, dan Rasulullah mengatakan pada si pohon kurma ini, "Wahai pohon kurma, kenapa engkau menangis?" Nah, karena mengetahui Rasulullah tidak lagi bersandar di pohonnya, lalu Rasulullah bersabda. Nah, apa sabdanya ya? "Maukah kamu aku pindahkan ke kebun kurma semula?" Nah, Rasulullah berbicara sama pohon kurma ini. Pohon kurma mau nggak dipindahkan ke kebunnya seperti biasa, agar buahnya itu bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat dan orang-orang beriman. Atau, nah, Rasulullah memberikan pilihan kedua. Atau aku pindahkan ke surga. Setiap akarmu meminum air dari minuman surga. Lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu. Lalu si kurma berpikir, dia mau yang mana ya? Nah, lalu dia langsung menjawab, dan ternyata si kurma ini lebih memilih yang kedua, yaitu dipindahkan ke surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Af'al insyaallah." Nah, Ustazah, Rasulullah ini membacakan sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda lagi dengan para sahabat, "Demi Allah." Nah, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kalau tidak aku tenangkan dia akan terus merintih sampai hari kiamat karena kerinduan kepada Rasulullah." Masya Allah, luar biasa nak. Alhamdulillah, anak-anak ustazah sudah mendengarkan kisah
Ada hikmah di dalamnya. Yang pertama, kita harus selalu senantiasa mencintai Rasulullah dengan cara selalu berselawat pada Rasulullah. Setiap kita mendengarkan nama Rasulullah disebutkan, kita disunahkan untuk berselawat pada Rasulullah. Mari sama-sama kita berselawat pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak ustazah apabila sedang di luar rumah atau di mana aja mendengarkan nama Rasulullah disebutkan, langsung berselawat sayang. Karena kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah ya. Nah, ustazah yang kedua apa? Nah, pohon kurma aja mencintai Rasulullah ya. Pohon kurma mencintai Rasulullah, bagaimana kita? Nah, kita juga harus lebih mencintai Rasulullah seperti apa? Seperti kita mengikuti sunnahnya, kita mengikuti semua akhlak yang dimiliki Rasulullah. Karena kenapa? Dengan mengikuti sunnah dan akhlak Rasulullah itu salah satu jalan menuju surga, seperti si pohon kurma, dia ditempatkan di surga ya. Yang ketiga, Rasulullah mempunyai dua mukjizat. Yang pertama, Rasulullah bisa mendengar pohon kurma menangis, sedangkan para sahabat tidak tahu siapa yang menangis. Dan mukjizat kedua, Rasulullah bisa berbicara langsung kepada pohon kurma sehingga si pohon kurma itu jadi tidak menangis lagi. Oke. Nah, ustazah akan memberikan LKAS. Nah, nanti akan ustazah kirim di grup ya saya. Silakan kalian jawab dengan benar. Apa ya yang dapat kita ambil dari hikmah ini dengan pembelajaran ini? Ustazah mengharapkan anak-anak ustazah kalau bertemu dengan pohon yang baik itu memiliki buah ataupun tidak memiliki buah, senantiasa kita harus juga saling menyayangi. Karena kita melihat tumbuhan itu dia hanya tumbuh seperti itu kan, tumbuh kita siram semakin tumbuh, tapi dia juga mempunyai perasaan ya. Sama juga seperti pohon kurma yang tadi saya jelaskan. Jangan kita mencabutnya, jangan kita mencubitnya. Mencubitnya arti kata kita sobek daunnya, padahal hanya sedikit, padahal itu dapat melukai tubuh si pohon tersebut. Nah, dan setelah kalian mengetahui dan mendengarkan penjelasan pembelajaran hari ini, Ustazah mengharapkan di dalam setiap kehidupan kalian ini, setiap mendengarkan nama Rasulullah, selalu kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah agar menampakkan kita ini salah satu umatnya Rasulullah tidak, dengan selalu berselawat kepada Rasulullah ya. Ustazah mengharapkan setiap kalian mendengarkan nama Rasulullah disebutkan senantiasa selalu berselawat. Nah, Ustazah akhiri mohon maaf apabila ada perkataan Ustazah yang salah. Semuanya datang dari Ustazah. Yang benar itu datangnya dari Allah. Ustazah akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.